Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa semua rencana, usaha, dan kerja kerasmu terasa sia-sia? Seolah-olah hidupmu dipenuhi kecemasan tentang masa depan dan kekhawatiran yang tak ada habisnya? Kita mencoba mengendalikan setiap detail, setiap kemungkinan, namun pada akhirnya kita merasa kelelahan dan kosong. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kegagalan, kehilangan, dan ketidakpastian. Beban itu begitu berat, hingga kedamaian terasa begitu jauh. Tahukah kamu ada satu kunci spiritual yang bisa membebaskan kita dari beban ini? Sebuah rahasia yang telah diwariskan oleh para sufi dan wali sejak dahulu kala. Kunci itu adalah tawakal. Tapi tawakal bukanlah sekadar pasrah. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah makam spiritual yang jarang dibahas, yaitu makam tawakal yang sempurna. Ini adalah makam di mana kita benar-benar melepaskan kendali kepada Allah. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita percaya sepenuhnya bahwa hanya Dialah sebaik-baiknya pengatur segala urusan. Video ini akan membawamu dalam perjalanan rohani untuk menemukan kedamaian sejati yang datang dari keyakinan murni. Siapkah kamu melepaskan beban di pundakmu dan menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Pengasih? Makna sejati tawakal. Tawakal seringkali disalahpahami sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Anggapan ini begitu populer hingga banyak orang mengira bahwa bertawakal berarti hanya duduk diam, menunggu takdir. Padahal makna spiritualnya jauh lebih dalam dan proaktif. Tawakal adalah perpaduan harmonis antara ikhtiar, usaha keras, dan pasrah diri. Ini adalah dua sisi dari koin yang sama, tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar adalah wujud nyata dari kehendak manusia, sedangkan berserah diri adalah pengakuan bahwa hasil akhir berada di luar kendali kita. Dalam pemahaman yang benar, tawakal bukan tentang menghindari tanggung jawab, melainkan tentang melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya kepada kehendak ilahi. Ini adalah sebuah pengakuan jujur dari seorang hamba, bahwa meskipun ia telah mengerahkan seluruh daya dan upaya, ada kekuatan yang lebih besar yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dengan demikian, tawakal menjadi jembatan antara dunia usaha yang fana dan kekuasaan Allah yang abadi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, bayangkan seorang petani yang ingin panen melimpah. Dia tidak bisa hanya duduk dan berdoa agar buah-buahan tumbuh subur tanpa tindakan apapun. Dia harus mencangkul tanah, menanam bibit terbaik, menyiramnya secara rutin, dan merawatnya dari hama. Semua itu adalah bentuk ikhtiar. Setelah semua usahanya dilakukan, barulah dia menengadahkan tangan, berserah diri kepada Allah atas hasil panennya. Dia memahami bahwa hujan, sinar matahari, dan kesuburan tanah adalah takdir Allah yang berada di luar kuasanya. Tawakal adalah seni menyeimbangkan antara tindakan dan penyerahan. Tanpa ikhtiar, tawakal hanyalah angan-angan kosong. Tanpa berserah diri, ikhtiar akan dipenuhi dengan kecemasan dan kekecewaan. Keseimbangan ini mengajarkan kita untuk menjadi pelaku aktif dalam hidup, namun tetap menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Ini adalah jalan tengah yang membawa ketenangan batin. Seorang hamba yang benar-benar memahami tawakal akan berusaha keras seolah-olah seluruh keberhasilannya bergantung pada usahanya sendiri. Namun pada saat yang sama, ia akan berserah diri dengan penuh keyakinan, seolah-olah ia tidak pernah melakukan apapun. Kontradiksi yang indah ini menciptakan kebebasan dari beban hasil. Ia berupaya maksimal tanpa harus terikat pada ekspektasi. Pemahaman yang keliru tentang tawakal seringkali mengarah pada fatalisme, yaitu pandangan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan dan tidak ada gunanya berusaha. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menghargai kerja keras. Sebaliknya, tawakal yang benar adalah bentuk optimisme spiritual. Kita bekerja dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan yang terbaik apapun hasilnya. Jadi, maqam tawakal bukanlah maqam untuk orang-orang yang malas. Justru sebaliknya, ini adalah maqam bagi mereka yang paling giat berusaha, namun juga paling lapang dada dalam menerima segala ketentuan. Mereka adalah hamba-hamba yang hatinya telah dilepaskan dari keterikatan dunia, namun tangannya tak pernah berhenti bekerja untuk kebaikan.
Mengidentifikasi tawakal yang belum sempurna. Sebelum kita bisa melangkah lebih jauh ke makam tawakal yang sempurna, sangat penting bagi kita untuk mengenali dan jujur pada diri sendiri tentang di mana posisi kita saat ini. Kita perlu mengamati tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tawakal kita masih belum utuh, masih diselimuti keraguan dan keterikatan pada hal-hal duniawi. Seringkali kita merasa sudah bertawakal, padahal hati kita masih disibukkan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Salah satu tanda paling jelas adalah kekhawatiran yang berlebihan. Jika kita terus-menerus cemas tentang masa depan, rezeki yang belum datang, atau hubungan yang belum terjalin, itu adalah indikasi kuat bahwa hati kita masih belum sepenuhnya berserah. Kecemasan adalah bisikan dari ego yang mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Hati yang benar-benar bertawakal akan merasa tenang karena ia yakin bahwa segala urusan sudah berada di tangan Allah. Tanda berikutnya adalah ketergantungan yang kuat pada sebab-sebab lahiriah. Kita hanya merasa yakin akan berhasil jika semua faktor pendukung sudah terpenuhi. Misalnya, saya tidak akan sukses kalau tidak punya modal besar, atau saya tidak akan bahagia kalau tidak mendapatkan pekerjaan impian. Ketergantungan ini membuat kita terjebak dalam logika materialistik yang membatasi kemungkinan-kemungkinan tak terduga yang bisa diberikan oleh Allah. Hati yang bertawakal sejati memahami bahwa sebab hanyalah jalan, sedangkan hasil datang dari Sang Pencipta sebab. Selanjutnya, kegelisahan yang mendalam saat rencana gagal adalah cerminan dari tawakal yang belum matang. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, lalu hasilnya tidak sesuai harapan, kita merasa putus asa, marah, atau bahkan menyalahkan takdir. Perasaan ini muncul karena kita terlalu menginvestasikan harapan pada rencana kita sendiri, bukan pada kehendak Allah. Hati yang bertawakal sempurna akan melihat kegagalan sebagai hikmah, sebagai cara Allah mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Tanda lain yang tak kalah penting adalah kesulitan menerima ketentuan Allah. Ketika musibah datang, kita cenderung mengeluh dan merasa hidup tidak adil. Kita bertanya, mengapa harus saya? Atau, apa salah saya? Sikap ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya yakin bahwa setiap ketetapan Allah, baik yang kita anggap baik maupun buruk, adalah yang terbaik bagi kita. Hati yang bertawakal sempurna menerima takdir dengan lapang dada, karena ia tahu bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Mengidentifikasi tanda-tanda ini bukanlah untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk menjadi pengingat dan panduan. Ini adalah cermin untuk melihat kejujuran hati kita. Setiap kali kita merasa cemas, takut, atau kecewa, itu adalah momen emas untuk kembali kepada Allah dan melatih hati untuk berserah diri lebih dalam. Ini adalah proses pembentukan diri yang berkelanjutan. Ketika kita mampu mengenali tanda-tanda ini, kita membuka pintu untuk perbaikan. Kita sadar bahwa tawakal bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan panjang dalam memurnikan keyakinan. Dengan kesadaran ini, kita siap untuk melangkah ke babak berikutnya, membangun pilar-pilar yang akan menguatkan tawakal kita. Memahami hakikat rezeki. Langkah pertama menuju makam tawakal yang sempurna adalah dengan memahami hakikat rezeki secara mendalam. Pemahaman ini adalah fondasi yang kokoh. Tanpa itu, tawakal kita akan mudah goyah. Seringkali kita menyempitkan makna rezeki hanya pada uang, harta, atau kesuksesan material. Padahal rezeki Allah jauh lebih luas dan mencakup setiap aspek kehidupan kita. Rezeki adalah setiap napas yang kita hirup, setiap detik waktu yang diberikan, kesehatan yang kita nikmati, dan ilmu yang kita dapatkan. Rezeki juga bisa berupa kasih sayang dari keluarga, teman, atau bahkan senyum tulus dari orang asing. Ketika kita membuka mata dan hati untuk melihat rezeki dalam bentuknya yang paling beragam, kita akan sadar betapa Allah telah begitu murah hati kepada kita setiap saat. Dengan memahami hakikat rezeki, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran tentang masa depan, terutama soal rezeki, adalah hal yang sia-sia. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari tidak tahu di mana ia akan menemukan makanannya.
tetapi ia percaya Allah akan mencukupinya. Burung itu mengajar kita tentang tawakal yang murni. Ia berusaha terbang, mencari, dan pada akhirnya ia menemukan rezekinya. Pemahaman ini membebaskan kita dari ketergantungan yang berlebihan pada sebab-sebab duniawi. Kita bekerja keras namun tidak terikat pada hasil. Kita berikhtiar dengan penuh semangat namun tidak merasa putus asa jika hasil yang didapat berbeda dari yang diharapkan. Kita tahu bahwa rezeki tidak datang semata-mata dari pekerjaan atau usaha kita, melainkan dari kehendak Allah yang tak terbatas. Rezeki bukanlah sesuatu yang kita kejar dan tangkap. Rezeki adalah sesuatu yang datang kepada kita sesuai dengan ketetapannya. Tugas kita hanyalah membuka diri dan menjadi wadah yang pantas untuk menerima rezeki itu. Dengan membersihkan hati dari ketamakan dan keserakahan, kita akan mendapati rezeki mengalir dengan lebih lancar dari arah yang tak terduga. Jadi mari kita ubah cara pandang kita. Jangan hanya melihat rezeki sebagai angka di rekening bank, tapi lihatlah sebagai anugerah tak terhingga yang melingkupi seluruh keberadaan kita. Dengan demikian kita akan mulai merasakan kekayaan sejati, kekayaan batin yang membuat kita merasa cukup, bersyukur, dan tenang di setiap keadaan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan spiritual kita. Mengakui kelemahan diri. Pilar kedua untuk mencapai makam tawakal yang sempurna adalah mengakui kelemahan diri sebagai hamba Allah. Ini bukanlah tanda keputusasaan, melainkan puncak dari kebijaksanaan spiritual. Kita seringkali merasa kuat, mampu, dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita membuat rencana yang matang, menyusun strategi yang sempurna, dan meyakini bahwa keberhasilan hanyalah soal kerja keras. Namun, realitas seringkali menunjukkan sebaliknya. Hidup dipenuhi dengan ketidakpastian. Rencana terbaik kita bisa gagal karena satu hal kecil di luar kendali kita. Usaha maksimal kita bisa tidak menghasilkan apa-apa. Musibah bisa datang tanpa peringatan. Dalam momen-momen seperti ini, kita dipaksa untuk melihat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan sejati di tangan kita. Mengakui kelemahan diri adalah sebuah kerendahan hati yang murni. Ini adalah pengakuan bahwa kekuatan sejati bukan pada diri kita, melainkan pada kehendak Allah. Ketika kita melepaskan ego yang ingin mengendalikan segalanya, kita membuka ruang bagi kekuatan ilahi untuk bekerja dalam hidup kita. Ini adalah paradoks yang indah. Saat kita mengakui kelemahan, kita justru menjadi lebih kuat karena kita bersandar pada sumber kekuatan yang tak terbatas. Kelemahan kita bukanlah aib, melainkan pengingat akan posisi kita sebagai hamba. Seorang hamba tidak bisa mengatur tuannya. Ia hanya bisa berikhtiar dan menaati perintah, lalu menyerahkan semua hasilnya kepada sang tuan. Dengan kesadaran ini, kita terbebaskan dari beban tanggung jawab yang terlalu besar. Kita tidak lagi merasa harus berhasil dengan sempurna karena kita tahu bahwa keberhasilan sejati ada di tangan Allah. Mengakui kelemahan juga berarti melepaskan keinginan untuk selalu memahami setiap kejadian. Terkadang, kita tidak bisa memahami mengapa sesuatu terjadi. Kita mungkin tidak mengerti mengapa doa kita belum terkabul atau mengapa kita menghadapi ujian yang begitu berat. Dalam momen-momen seperti ini, kita belajar untuk mengatakan, "Saya tidak tahu, tapi Engkau tahu, ya Allah." Ini adalah bentuk penyerahan tertinggi. Jadi mari kita lepaskan topeng kekuatan yang kita pakai. Mari kita akui bahwa kita lemah, bahwa kita terbatas, dan bahwa kita tidak memegang kendali atas apapun. Dengan pengakuan ini, kita tidak hanya menemukan kerendahan hati, tetapi juga kebebasan yang luar biasa. Kita melepaskan kendali dan menyerahkan kemudi hidup kita kepada Sang Maha Pengatur. Memperkuat keyakinan iman kepada Allah. Inilah pilar terpenting, pondasi dari seluruh bangunan tawakal yang sempurna. Memperkuat keyakinan iman kepada Allah. Tawakal yang sejati tidak bisa tumbuh subur di lahan hati yang kering dari iman. Keyakinan yang kokoh adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh proses penyerahan diri. Tanpa iman yang kuat, tawakal hanyalah konsep filosofis yang tidak memiliki kekuatan untuk mengubah batin. Iman yang kokoh berarti percaya sepenuhnya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Keyakinan ini membebaskan kita dari kecemasan akan ketidakpastian masa depan, karena kita yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil sudah dalam pengawasannya. Lebih dari itu, iman yang kuat juga berarti percaya bahwa Allah adalah Al-Wadud, Maha Pengasih, dan Ar-Rahman, Maha Penyayang. Dia tidak akan pernah menzalimi hambanya. Setiap ujian, setiap musibah, dan setiap kegagalan yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayangnya untuk membersihkan kita, menguatkan kita, atau mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Dengan keyakinan ini, hati kita akan dipenuhi dengan husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Memperkuat iman membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Kita harus terus-menerus merenungkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, mendalami makna nama-namanya, dan memperbanyak zikir serta ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan adalah penegasan kembali keyakinan kita, sebuah janji bahwa kita tunduk dan patuh hanya kepadanya. Keyakinan ini juga harus ditumbuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Saat kita bekerja, kita yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Saat kita menghadapi kesulitan, kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Saat kita merasa sendiri, kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Ini adalah keyakinan yang tidak goyah, apapun badai yang menerpa. Tawakal yang sempurna lahir dari iman yang telah mencapai makam yakin. Ini adalah keyakinan yang tidak lagi memerlukan bukti-bukti lahiriah, melainkan keyakinan yang meresap ke dalam jiwa, menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita. Hati yang yakin tidak akan pernah merasa cemas, karena ia tahu bahwa ia berada dalam genggaman Sang Maha Kuasa. Jadi mari kita rawat dan pupuk iman kita setiap hari. Perkuatlah hubungan kita dengan Allah, karena semakin kuat iman kita, semakin sempurna tawakal kita. Inilah pilar yang akan menopang kita di saat-saat paling sulit, memberikan kita kekuatan untuk melepaskan kendali dengan hati yang lapang dan damai. Keteladanan tawakal sejati. Untuk memberikan gambaran nyata tentang makam tawakal yang sempurna, mari kita renungkan kisah-kisah klasik dari para sufi. Mereka adalah para maestro spiritual yang telah mencapai makam penyerahan diri yang tertinggi. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita, melainkan cermin untuk mengukur kedalaman iman kita sendiri. Ambil contoh kisah Rabiah al-Adawiyah. Suatu hari, rumahnya didatangi pencuri, tetapi pencuri itu tidak menemukan apapun yang berharga. Ketika si pencuri merasa putus asa, Rabiah dengan tenang berkata, "Mengapa engkau bingung? Aku tidaklah memiliki apa-apa. Tuhanmu akan menjamin dirimu." Kisah lain menyebutkan ketika tamu datang, Rabiah tidak memiliki makanan untuk dihidangkan. Tanpa sedikit pun kekhawatiran, ia berdiam diri dan berdoa. Tiba-tiba seorang tetangga mengetuk pintu membawa hidangan. Rabiah tidak pernah merasa miskin karena ia yakin kekayaan sejati adalah kekayaan hati dan Allah adalah sumber dari segala rezeki. Kisah lain datang dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah menjalani ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Ia pernah hidup dalam kefakiran, kesendirian, dan berbagai cobaan lain. Namun dalam setiap ujian, beliau tetap teguh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika ditanya tentang ketabahan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab bahwa ia telah mencapai makam di mana ia melihat setiap ketetapan Allah sebagai karunia, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa tawakal yang sejati membebaskan kita dari keterikatan pada dunia. Rabiah al-Adawiyah tidak khawatir akan harta benda karena ia tahu bahwa segala sesuatu milik Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak takut akan kesulitan karena ia yakin bahwa setiap ujian adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Mereka adalah teladan nyata dari jiwa-jiwa yang telah mencapai kedamaian mutlak. Mereka tidak sekadar mengucapkan kalimat, "Aku berserah diri," melainkan mereka mewujudkannya dalam setiap tarikan napas. Mereka mengamalkan tawakal bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai cara hidup. Hati mereka telah terlepas dari keinginan untuk mengendalikan dan hanya dipenuhi dengan keyakinan pada kebijaksanaan ilahi. Kisah-kisah ini adalah bukti bahwa makam tawakal yang sempurna bukanlah khayalan,
melainkan kenyataan yang dapat dicapai. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk meneladani mereka, bukan dengan meniru tindakan lahiriah mereka, melainkan dengan meniru kondisi batin mereka. Mari kita jadikan kisah-kisah ini sebagai inspirasi bahwa di balik setiap usaha kita ada kekuatan ilahi yang siap mengambil alih ketika kita benar-benar berserah. Indahnya melepaskan kendali. Makam tawakal yang sempurna adalah makam di mana kita merasakan keindahan melepaskan kendali. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa mengendalikan segala sesuatu adalah sumber kekuatan. Namun pada kenyataannya, keinginan untuk mengendalikan adalah sumber dari segala kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Ketika kita melepaskan kendali, kita tidak menjadi lemah, melainkan menjadi bebas. Bayangkan kita sedang mengemudikan sebuah perahu di tengah badai. Kita mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikan kemudi, melawan ombak, dan mengarahkan perahu ke tujuan yang kita inginkan. Namun, semakin kita berusaha, semakin kita kelelahan dan putus asa. Melepaskan kendali adalah seperti membiarkan angin dan arus badai membawa kita, sambil tetap yakin bahwa sang nahkoda sejati akan membawa kita ke dermaga yang paling aman. Melepaskan kendali juga berarti melepaskan ego kita. Ego ingin kita menjadi pahlawan dari cerita kita sendiri yang berhasil karena kekuatan dan kecerdasan kita. Tawakal mengajak kita untuk menjadi hamba yang sederhana, yang mengakui bahwa segala keberhasilan dan kegagalan datang dari kehendak yang lebih tinggi. Ini adalah kerendahan hati yang membebaskan kita dari beban harus selalu berhasil. Ketika kita melepaskan kendali, kita juga melepaskan ekspektasi kita. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain atau dengan standar yang kita buat sendiri. Kita menerima setiap momen sebagai karunia, setiap hasil sebagai hikmah. Dengan demikian, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari apa yang kita miliki atau apa yang kita capai, melainkan dari kedamaian di dalam hati. Melepaskan kendali juga memurnikan doa-doa kita. Doa kita tidak lagi berisi permintaan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan berisi permintaan untuk mendapatkan apa yang terbaik menurutnya. Ya Allah, berikanlah aku yang terbaik menurut-Mu, menjadi doa yang lebih tulus daripada Ya Allah, berikanlah aku ini dan itu. Doa yang murni adalah doa yang dipenuhi dengan keyakinan, bukan dengan tuntutan. Keindahan melepaskan kendali adalah merasakan hadirnya Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah, karena kita tahu ada Dia yang selalu membersamai kita. Kita tidak lagi takut akan masa depan, karena kita yakin bahwa masa depan kita berada di tangan Sang Maha Pengasih. Jadi mari kita mulai perjalanan untuk melepaskan kendali. Mungkin tidak mudah, mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Tapi percayalah, di balik rasa takut itu, ada kedamaian, kebebasan, dan kebahagiaan sejati yang menunggu kita. Praktik tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pilar-pilar dan keindahannya, kini saatnya kita membicarakan bagaimana mempraktikkan tawakal yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Tawakal bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah tindakan spiritual yang harus kita lakukan setiap saat. Praktik ini dimulai dari hal-hal kecil hingga keputusan-keputusan besar. Pertama, mulailah setiap aktivitas dengan niat yang tulus dan ikhtiar yang maksimal. Ketika kamu hendak bekerja, niatkan itu sebagai ibadah, bukan hanya untuk mencari uang. Kerjakanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, seolah-olah seluruh keberhasilannya bergantung pada usahamu. Namun setelah pekerjaan selesai, lepaskanlah hasilnya. Kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang serahkan sisanya kepada Allah. Kedua, latih hatimu untuk menerima takdir dengan lapang dada. Ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung panik atau marah. Ambil napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, ini adalah ketetapannya dan Dia tahu apa yang terbaik. Latihan ini akan membantu kamu menyingkirkan kecemasan dan mengundang kedamaian. Setiap kegagalan adalah pengingat bahwa ada hikmah yang tersembunyi. Ketiga, perbanyaklah zikir dan doa permohonan yang tulus. Zikir adalah pengingat konstan
bahwa Allah selalu hadir. Doa adalah jembatan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Namun ubahlah cara kita berdoa. Jangan hanya meminta, tetapi juga memohon agar diberikan kekuatan untuk menerima apapun yang ditetapkan. Doa yang tulus akan memurnikan hati dari ketergantungan pada hal-hal duniawi. Keempat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki tawakal yang baik. Lingkungan spiritual sangat mempengaruhi batin kita. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah dan memiliki ketenangan hati, kita akan terinspirasi untuk menjadi seperti mereka. Mereka akan menjadi pengingat dan penopang kita di saat-saat sulit. Kelima, renungkanlah kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh. Mereka adalah contoh nyata dari tawakal yang sempurna. Bagaimana Nabi Ibrahim tetap tenang saat dilemparkan ke dalam api? Bagaimana Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi segala cobaan? Kisah-kisah mereka adalah sumber kekuatan dan motivasi yang tak terbatas. Dengan mempraktikkan hal-hal ini secara konsisten, tawakal akan menjadi bagian tak terpisahkan dari dirimu. Ia akan mengalir dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap keputusan yang kamu ambil. Hidupmu akan dipenuhi dengan ketenangan, karena kamu tahu bahwa kamu berada dalam perlindungan dan bimbingan Sang Pencipta. Tawakal, kunci kebebasan sejati. Makam tawakal yang sempurna pada dasarnya adalah kunci menuju kebebasan sejati. Selama ini, kita mengira bahwa kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apapun yang kita inginkan tanpa hambatan. Namun kebebasan semacam itu seringkali mengarah pada kekacauan dan penderitaan. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari aturan, melainkan kebebasan dari belenggu. Tawakal membebaskan kita dari belenggu kecemasan. Kekhawatiran akan masa depan, rezeki, dan segala hal yang belum terjadi adalah penjara yang kita ciptakan sendiri. Dengan tawakal, kita membebaskan diri dari penjara itu, karena kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur. Hati kita menjadi lapang dan tenang, tidak lagi dibebani oleh bagaimana jika dan seandainya. Ia juga membebaskan kita dari belenggu ketergantungan pada makhluk. Ketika kita terlalu bergantung pada manusia, pada harta, atau pada pekerjaan, kita akan merasa takut kehilangan. Kita akan menjadi budak dari apa yang kita miliki. Dengan tawakal, kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Ketergantungan kita hanya kepadanya, dan hal ini membebaskan kita dari segala bentuk ketakutan. Lebih dari itu, tawakal membebaskan kita dari belenggu ego. Ego ingin kita menjadi pusat dari segala sesuatu yang mengendalikan dan menentukan. Tawakal mengajarkan kita untuk tunduk dan mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Ini adalah kebebasan dari kesombongan, dari merasa diri paling benar dan paling kuat. Jadi, tawakal bukanlah sikap pasif yang membuat kita malas, melainkan sikap proaktif yang membebaskan kita dari segala belenggu. Ia adalah jalan untuk menemukan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak bisa dihancurkan oleh badai dunia. Hati yang telah mencapai makam tawakal yang sempurna adalah hati yang paling bebas di alam semesta ini. Mari kita jadikan tawakal sebagai tujuan spiritual kita, bukan hanya sebagai sebuah konsep yang diucapkan, melainkan sebagai sebuah kondisi batin yang kita rasakan. Ketika kita benar-benar bertawakal, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih indah dan lebih ringan dari yang kita bayangkan. Inspirasi untuk melangkah maju. Perjalanan menuju makam tawakal yang sempurna adalah perjalanan seumur hidup. Ini adalah proses pendalaman batin yang berkelanjutan, yang menuntut kesabaran dan keikhlasan. Jangan merasa putus asa jika kamu masih sering merasa cemas atau khawatir. Setiap keraguan adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Setiap kegagalan adalah pelajaran untuk berserah diri lebih dalam. Mulailah dengan langkah kecil. Setiap pagi ketika kamu memulai harimu, niatkan untuk bertawakal. Ucapkan doa, "Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu." Sepanjang hari, setiap kali kamu merasa khawatir, ulangi doa itu dalam hati. Latihan kecil ini akan membangun otot spiritualmu untuk berserah diri. Ingatlah, Allah tidak membebani hambanya melampaui batas kemampuannya.
Dia tahu betapa sulitnya melepaskan kendali, dan dia akan selalu memberikan kekuatan dan petunjuk kepada hambanya yang berusaha. Yakinlah bahwa setiap usaha spiritualmu akan berbuah manis, bahkan jika kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Pandanglah hidup ini sebagai sebuah petualangan yang indah, di mana kamu adalah penjelajah dan Allah adalah pemandumu. Kamu tidak tahu apa yang ada di balik belokan berikutnya, tetapi kamu yakin pemandumu akan membawamu ke tempat yang terbaik. Dengan keyakinan ini, kamu akan bisa melangkah dengan tenang dan penuh sukacita. Makam tawakal yang sempurna adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Hadiah berupa kedamaian, kebebasan, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah hadiah dari Sang Maha Pengasih yang menanti untuk diberikan kepada setiap hamba yang tulus dalam penyerahan dirinya. Jadi, ambil langkah pertamamu hari ini. Mulailah perjalananmu menuju tawakal yang sempurna. Biarkan hati kamu menjadi taman yang dipenuhi dengan ketenangan, dan biarkan jiwamu menjadi samudera yang tenang, tidak terganggu oleh badai kehidupan. Inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan kendali dan membiarkan Allah menjadi nahkoda hidupmu. Tawakal yang sempurna bukanlah akhir dari usaha, melainkan awal dari kedamaian. Ini adalah perjalanan spiritual untuk belajar mempercayai Allah sepenuhnya, di mana setiap langkahnya diiringi oleh rasa syukur dan ketenangan batin. Ini adalah jalan menuju hati yang lapang, jiwa yang bebas, dan kehidupan yang penuh berkah. Bagaimana menurutmu? Tantangan apa yang paling sulit kamu hadapi dalam belajar tawakal? Apakah itu kekhawatiran akan rezeki, ketakutan akan kegagalan, atau kesulitan dalam menerima takdir? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun ruang diskusi spiritual yang positif dan saling menguatkan. Jika kamu ingin terus belajar dan mendalami ilmu-ilmu spiritual, pastikan kamu subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu memberkahi perjalanan spiritual kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.